Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fikran Zarfan. Jadi pada video ini kita akan membahas kembali soal ujian akhir semester pada mata kuliah Fisika Dasar 1 terusus soal CPMK 2 nomor 2. Oke. Jadi sebuah kereta api itu bergerak dengan kelajuan tetap sebesar 60 km per jam ke arah timur selama 40 menit. Kemudian dia berbelok dengan arah 45 derajat ke arah utara. Kemudian dia bergerak lagi selama 20 menit. Akhirnya kereta bergerak ke arah barat selama 50 menit. Berdasarkan data-data ini, maka tentukanlah kecepatan rata-rata selama perjalanan tersebut dan tentukanlah arahnya. Baik, jadi langkah pertama itu dalam mengerjakan soal ini, hal yang harus kita lakukan adalah melakukan visualisasi terkait tentang pergerakan bendanya, namanya adalah kereta api. Oleh karena itu, visualisasi itu dapat kita lihat pada gambar berikut. Oke, jadi di sini kereta apinya bergerak dengan kelajuan tetap yakni sebesar 60 km per jam. Oleh karena itu, pergerakan pertamanya dia bergerak ke arah timur selama 40 menit. Jadi kalau kita mencari jaraknya, berarti kita mengubah besarannya terlebih dahulu, 60 km per jam kita ubah menjadi satuan meter per detik, lalu 40 menitnya kita ubah ke detik, lalu kita kalikan, maka nanti kita peroleh jarak tempuh kereta api tersebut setelah bergerak selama 40 menit ke arah timur, yakni sebesar 39.840 meter. Kemudian dia berbelok ke arah 45 derajat menuju arah utara dan bergerak selama 20 menit. Dengan cara yang sama, maka nanti kita peroleh perpindahannya itu atau jarak tempuhnya, yakni sebesar 19.920 meter. Dan yang terakhir, kereta bergerak ke arah barat selama 50 menit. Dan selama 50 menit tersebut, kereta api telah bergerak sejauh 49.800 meter. Nah, dari gambar ini, maka kita bisa melihat vektor resultan atau perpindahan kereta dari titik awal ke titik akhirnya. Adapun untuk menentukan besar resultan ini, maka kita bisa menggunakan teknik tabel, yakni dengan cara membuat proyeksi masing-masing pergerakan pada arah sumbu X dan arah sumbu Y. Adapun tabelnya dapat kita lihat sebagai berikut. Jadi ada 3 buah kolom, ada vektor, kemudian sumbu X dalam meter, dan sumbu Y dalam meter. Kita lihat terlebih dahulu untuk vektor A. Jadi vektor A ini dia hanya bergerak pada arah sumbu X, tetapi dia tidak mengalami pergerakan pada arah sumbu Y. Oleh karenanya, yang terisi hanya bagian sumbu X-nya, yakni 39.840 meter, dan untuk sumbu Y-nya itu dia bernilai 0. Kenapa? Karena kereta ini tidak bergerak pada arah sumbu Y, dia hanya bergerak pada arah sumbu X. Kemudian untuk bagian B-nya, setelah dia berbelok 45 derajat ke arah utara, berarti dia memiliki dua buah komponen. Komponen vektor B pada arah sumbu X dan komponen vektor B pada arah sumbu Y. Oleh sebab itu, dengan menggunakan teknik trigonometri sederhana, maka kita peroleh komponen vektor B pada arah sumbu X itu yakni 19.920 dikalikan dengan cos 45 derajat, kita peroleh angka 14.085. Sedangkan untuk sumbu Y-nya, nanti kita peroleh hasil yang sama juga, 14.085. Kemudian untuk yang vektor C, dia hanya memiliki satu arah pergerakan, yakni hanya pada sumbu X, terusus pada X negatif. Oke, tetapi dia tidak memiliki pergerakan pada arah sumbu Y. Oleh karena itu, komponen vektor C pada arah sumbu X itu yakni minus 49.800 meter. Kenapa minus? Karena dia bergerak ke arah sumbu X negatif. Lalu untuk sumbu Y-nya dia tidak bernilai karena dia tidak memiliki pergerakan pada arah sumbu Y, yang ada hanya pergerakan pada arah sumbu X. Setelah kita menemukan komponen vektor untuk sumbu X dan sumbu Y, maka kita bisa mencari resultannya. Resultan vektor pada arah sumbu X itu yakni 4125 meter, dan resultan vektor terhadap sumbu Y itu yakni 14.085.
Berdasarkan data ini, maka kita bisa menentukan besar perpindahannya atau resultan vektornya. Di sini kita ubah 4.125 meter kita ubah menjadi 4,1 km, lalu 14.085 meter kita ubah menjadi 14 km. Setelah kita selesaikan, maka nanti kita peroleh besar resultannya itu kira-kira 14,6 km atau 14.600 meter. Setelah menentukan resultannya, maka kita bisa dengan mudah menentukan kecepatan rata-rata selama perjalanan tersebut, yakni dengan menggunakan persamaan V sama dengan S dibagi dengan T, di mana S itu adalah perpindahannya dan T itu adalah waktu tempuhnya. Sehingga dengan memasukkan nilai resultan yang telah kita peroleh, yakni 14.600 meter, lalu waktunya itu 40 menit ditambah 20 menit ditambah 50 menit, 110 menit, lalu kita ubah ke detik, maka kita peroleh hasil 6.600 sekon. Dari sini kita peroleh besar kecepatan rata-ratanya itu yakni sebesar 2,2 meter per sekon. Adapun untuk menentukan arahnya, maka kita cukup mencari arah dari perpindahannya. Dengan menggunakan persamaan tangan alfa sama dengan komponen vektor resultan pada arah sumbu Y dibagi dengan komponen vektor resultan pada arah sumbu X, yakni 14 km kita bagi dengan 4,1 km. Maka kita peroleh tangan alfa sama dengan 3,41. Adapun nilai alfa yang memenuhi yakni sebesar 73,6 derajat. Jadi kereta api itu memiliki kecepatan rata-rata sebesar 2,2 meter per sekon pada arah 73,6 derajat. Kalau begitu, sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.